menjorok keluar menjauhi pusat lingkaran menunjukkan daerah punggungan. Kemudian kontur yang menjorok ke dalam mendekati pusat lingkaran menunjukkan daerah lembah. Ini yang huruf V ya, yang tadi yang huruf U. Kemudian kontur pertama sudah mempunyai harga atau nilai. Di sini ya, yang tadi sifat kontur yang lebih rendah elevasinya atau ketinggiannya, dia akan mengelilingi kontur yang lebih tinggi elevasinya. Kalau kita lihat di sini, ini Gunung Fuji ya. Di sini konturnya, kalau kita lihat secara 3 dimensinya, yang gambar yang ini ya, di mana di nilai 2000 ya, kemudian yang tertingginya di 3500. Jadi yang kontur yang lebih rendah elevasinya akan mengelilingi kontur yang lebih tinggi elevasinya ya. Di sini semakin renggang jarak kontur akan semakin landai medan sebenarnya. Jadi kalau saya gambarkan di sini, ini medan yang landai ya, dengan nilai kontur ini 5, 10, 15, 20. Ini interval konturnya di 5 meteran ya. Ini yang landai, dia renggang, jarak antar konturnya renggang ya. Nah, yang bagian bawah sekarang, semakin rapat jarak kontur akan semakin terjal medan sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, ini jarak konturnya lebih rapat ya dibanding yang atas. Jadi semakin rapat jarak kontur akan semakin terjal medan sebenarnya. Kemudian garis kontur tidak akan saling berpotongan dan bercabang ya, kecuali pada kasus tebing overhanging cliff itu yang tebing yang menggantung ya. Garis kontur tidak akan saling berpotongan dan bercabang, kecuali pada kasus tebing overhang yang menggantung. Kalau kita lihat di sini, ini konturnya kita tarik ke atas, kita proyeksikan ke penampangnya. Yang tebing menggantung ini, yang overhang ini yang seperti ini ya, dia menjorok ke dalam ya. Garis kontur tidak akan menyatu ke garis kontur yang lain ya, kecuali pada kasus tebing vertikal. Beberapa kontur itu menyatu dan garis horizontal menjadi nol. Sebetulnya menyatu itu karena dia berimpit ya, jadi kelihatan semua kontur itu menyatu di sini. Jadi kelihatan yang kontur yang 10, 20, 30, 40, 50 ini jadi menyatu di satu titik di sini. Sebetulnya enggak ya, dia berhimpit saja. Kemudian ini contoh bentang alam ya, rupa bumi. Ini ada yang kita sebut dengan gali, kemudian ini ada saddle atau plana, ini ridge. Kalau kita sebut biasanya punggungan, di valley ya atau lembah. Penampakan di alamnya dengan garis kontur, dengan bentuk garis konturnya seperti apa, kita lihat. Ini suatu puncak bukit ya, apakah dia puncak bukit? Kemudian ada yang bilang puncak gunung, kemudiannya sebuah bukit atau gunung. Ini adalah suatu daerah yang tertinggi ya, dataran tertinggi. Kemudian di sini kalau di peta topografinya biasanya seperti ini ya, dia akan garis kontur yang paling tinggi ya. Itu menandakan dia suatu puncak, apakah suatu puncak bukit, apakah suatu puncak gunung gitu ya. Biasanya dia ya, kalau misalnya gunungnya berbentuk seperti begini, bulat ya, si konturnya juga pasti akan bentuknya mengikuti bentuk gunung tersebut ya, atau bentuk bukit tersebut. Itu yang kontur yang menandakan suatu puncak bukit atau puncak gunung ya. Kemudian di sini ada saddle atau pelana ya. Pelana itu adalah suatu daerah ya, dia diapit oleh dua daerah yang lebih tinggi ya. Ini yang di garis kuning, yang ditandai warna kuning ini. Kalau di peta topografinya seperti ini juga, untuk kenyataan di lapangannya seperti begini ya. Jadi pelananya yang ini. Kemudian gali itu dia terbentuk sebetulnya sama erosi air ya, yang mengkikis daerah-daerah sekitarnya, dan biasanya dia terdiri dari 3 bagian sisi ya, 1, 2, 3. Jadi yang kalau bagian di sini, sisi sini, sisi yang sini, sisi yang sini, ini yang disebut dengan gali. Jadi yang sebetulnya kalau kita lihat lagi ya, salah satu dari tipe lembah juga gali ini ya, cuma dia lembahnya dari bias. Kemudian ada yang namanya spur ya. Spur itu dia dari bagian dari yang ini, bagian dari ridge ya. Nanti ridge-nya itu suatu yang ini, satu kalau ditarik garis lurus ini merupakan suatu ridge ya, punggungan. Nah, yang memotong ridge itu adalah spurs ya. Kalau kita lihat di sini,
ridge-nya. Ini di medan sebenarnya seperti ini, dia ridge-nya yang ini, punggungannya yang ini, spur itu yang memotong ya, punggungan yang memotong ke punggungan yang utama ya, ke ridge-nya, spur. Depresi itu daerah yang dia mempunyai titik yang paling rendah dibanding daerah yang sekitarnya, atau lubang ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada depresi, ini bisa dia di dataran yang rendah juga bisa. Kalau misalnya ada suatu danau atau ada suatu yang tanah yang ambles kemudian dipetakan, itu akan jadi depresi nantinya. Atau kadang-kadang kalau kita misal lihat di suatu puncak gunung kemudian ada depresi, itu berarti biasanya kawah ya. Seperti kita lihat seperti ini, kalau misalnya ini di suatu puncak bukit ya, kemudian ada daerah yang turun, daerah yang lubang, ini udah naik di kontur 300, kemudian ada kontur di atasnya lagi 290, berarti garis konturnya ini berarti dia elevasinya turun ya. Ini yang disebut dengan depresi ini ya. Di sini ini kawah nih. Kemudian ridge itu yang punggungan utama ya. Kalau misalnya tadi yang kita lihat ini punggungan utama, kemudian ini punggungan utamanya ridge-nya. Kalau saya gambarkan dalam bentuk garis merah ini, jadi yang garis ini. Ridge, kemudian tadi yang sebelumnya ada spur sih, harusnya tadi saya ke ridge dulu baru spur. Ini ridge ya, punggungan utama. Kemudian nah, 4 tipe dari lereng ya, yang biasanya kalau kita nyebut itu kayak yang nyaman lah. Kemudian steep itu kayak yang bertangga gitu ya, bertahap. Kemudian ada concave itu yang cembung, yang mengkonveks dia ke dalam. Nah, kita lihat yang gentle ini. Kalau bentuk seperti ini konturnya, daerahnya di alamnya seperti begini ya, landai simetris. Kemudian kalau concave itu ini dia agak cekung si daerahnya. Kemudian convex itu dia cembung ya, jadi si daerahnya cembung, bentuknya seperti ini di permukaan alamnya. Ini steep ya, steep itu kayak si bentuk konturnya seragam ya. Kemudian rapat juga, jadi hampir mendekati ke, yang mungkin hampir mendekati ke daerah yang ini udah termasuk yang curam ya. Kemudian untuk cliff itu tebing ya, di mana kalau kita lihat di topografinya seperti ini ya. Ini juga bentuk dalamnya seperti begini ya, dia lebih curam. Kemudian lembah atau valley, dia bisa berbentuk begini, bentuk begini ya. Dia biasanya di suatu dataran rendah. Kalau digambarkan seperti ini lembah nih ya, ada diapit oleh spur ya, diapit oleh beberapa spur seperti begini. Jadi si keadaan sebenarnya di alamnya yang ini suatu lembah. Kemudian ada yang dinamakan dengan draw ya. Kalau draw itu sebetulnya dia lebih kecil ya. Kalau lembah itu terbuka lebar, kalau draw itu yang lebih kecil dari lembah. Tapi gambarnya salah satu lembah tapi yang agak kecil itu disebut dengan draw ya. Kalau di peta topografinya seperti ini, dia hanya dari ini draw dari yang spur, dari dua spur, spur yang ini, spur ini, kemudian dia terbentuk suatu
draw. Kalau tadi yang lembah dari beberapa spur ya. Oke.